Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Akbar Alamsyah Tanjung dari kelas TIM 2003 yang ber-NPM 2011030. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori. Memori itu apa? Oke, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian memori. Memori itu adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Istilah store atau storage digunakan untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan penyimpanan disket, tempat informasi dibaca dan ditulis. Oke, selanjutnya memori itu terbuat dari semikonduktor atau RAM atau cache. Yang kedua ada magnetic inductive layers, yaitu disk and tape. Yang ketiga ada optical engrave layers atau disebut CD dan DVD. Oke, secara umum memori digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu ada register. Register itu adalah di dalam CPU. Yang kedua adalah internal atau main memory, yang disebut itu cache atau RAM. Yang ketiga ada external memory. External memory itu adalah media penyimpanan seperti hard disk atau CD dan DVD. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang memori internal dan eksternal. Memori internal itu adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor atau disebut register yang terdapat di dalam prosesor. Cache memori dan memori utama berada di luar prosesor. Yang kedua itu memori eksternal, adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti atau disebut disket dan hard disk. Operasi sel memori itu ada banyak ya. Yang pertama adalah elemen dasar memori. Yang kedua ada sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Inilah sifat sel memori tersebut. Yang pertama ada sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Yang kedua itu sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau disebut sedikitnya satu kali. Yang ketiga ada sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Oke, next. Inilah contoh terminal dari fungsi sel memori tersebut. Selanjutnya ada satuan penyimpanan data. Data disimpan dalam bentuk bit-bit bilangan biner atau 1 bit sama dengan 1 digit biner. Satu bagian penampung data di memori disebut word. Satu word itu ada beberapa bit, tergantung masing-masing memorinya. Sini saya akan menjelaskan apa itu satuan transfer. Yang pertama yang jelas ya, karena data di memori ditransfer lewat bus, ukuran word memori tidak akan lebih besar dari lebar busnya atau data length. Yang kedua, tapi ukuran word boleh lebih kecil dari lebar bus, biasanya dalam bentuk divisi genap dari lebar busnya. Yang ketiga, sekelompok word disebut dengan blok. Word itu next. Ini contoh dari karakteristik sistem memori. Oke, next. Oke, lokasi memori itu ada 3. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dari register dulu. Register itu berada di dalam chip prosesor dan diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Yang kedua ada memori internal. Memori internal berada di luar dari chip prosesor, mengaksesnya langsung oleh prosesor. Dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Yang ketiga ada memori eksternal.
Memori eksternal diakses oleh prosesor melalui piranti I/O, dapat berupa disk maupun pita. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan kapasitas memori. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasa dinyatakan dalam bentuk byte, atau 1 byte itu sama dengan 8 bit, atau word. Panjang word umumnya 8, ada 16, ada 32 bit. Memori eksternal biasa lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunanya yang berbeda. Selanjutnya ada satuan transfer. Yang pertama itu ada memori internal. Memori internal itu bekerja menjadi satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Jumlah saluran seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Konsep dari satuan transfer itu adalah word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasa sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Yang kedua itu addressable units. Pada sejumlah sistem, addressable units adalah word, namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkatan bit. Pada semua kasus, hubungan antara panjang A suatu alamat dan jumlah n addressable unit adalah A2 sama dengan n. Yang ketiga ada unit of transfer. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasa lebih besar dari suatu word, yang disebut dengan blok. Selanjutnya ada metode akses. Yang pertama saya akan memperkenalkan dari metode akses itu ada sequential. Sequential ini mulai dari awal dan membaca atau read sesuai urutan data. Tidak ada alamat spesifik. Waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Kedua ada direct. Setiap blok memiliki alamat yang unik. Akses dilakukan dengan melompat atau jump ke alamat blok terdekat, kemudian diteruskan secara sequential. Waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya itu adalah disk. Yang ketiga ada random. Setiap alamat menunjuk ke lokasi word yang acak. Waktu akses tidak tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya itu adalah RAM. Yang keempat ada asosiatif adalah pencarian lokasi data didasarkan pada perbandingan sebagian dari isinya atau mappingnya, atau disebut located by a comparison with content of a portion of the store. Waktu akses tidak tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya adalah cache. Oke, ini tidak terlalu penting. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan fisik dari memori. Yang pertama ada media penyimpanan volatile dan non-volatile. Volatile memori informasi akan hilang apabila daya listriknya dimatikan. Kalau non-volatile memori tidak hilang walau daya listriknya hilang. Memori permukaan magnetik adalah contoh dari non-volatile memori, sedangkan semikonduktor ada yang volatile dan non-volatile. Yang kedua ada media erasable dan non-erasable. Ada jenis memori semikonduktor yang tidak bisa dihapus kecuali dengan menghancurkan unit storage-nya. Memori ini dikenal dengan ROM. Oke, sudah cukup saya memperkenalkan apa itu memori.
Kalau ada kurang atau dari perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Tolong bimbingannya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.